polisi bahwa anak-anak ini yang memperkaos dia. Ternyata profesi sebelum buka rental PS adalah LC. Nah, C gitu, LC ya, itu pemandu karaoke. Kalau pembohong namanya PC. Wah, masih terngiang-ngiang ya. Wah, di rental PS sama-sama ada layar TV, sama-sama ada minum-minuman. Tidak bisa segampang itu berhenti menjadi LC. Mau lihat nggak tokek tante berubah jadi besar? Wah, tante-tante muda punya rental PS udah perkaos 2 anak dan maksa buat remes-remes pakai penyedot ASI. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go update tentang kasus tante-tante culik akun dong. Yang punya rental PS tapi ternyata nafsuan ya. Waduh, ini tante-tante nggak cuman wajahnya aja yang kurang, akhlaknya kurang juga. Menurut kalian gimana nih? Tante-tante ini cakep nggak? Cakep! Jadi gini ya, si tante ini namanya Yunita Sari Anggraini gitu. Nah, kita udah boleh bilang ya, karena di media massa juga udah dibilangin ya, disingkatnya YSA gitu. YSA gitu. Ya, suka anak-anak. Sesuai ya? Waduh. Jadi si tante ini ternyata kabar terbarunya tuh dia malah melaporkan ya. Gila nggak? Dia malah ngelaporin ke polisi bahwa anak-anak ini yang memperkaos dia. Nah, dalam laporannya tersebut bahwa dia melaporkan ada 8 anak nih yang mencoba memperkaosnya dan memperkaos si mbak-mbak rental PS ini gitu. Nah, setelah dilaporkan, sekarang sih lebih condong ke YSA ini yang menjadi terdakwa ya gitu, tersangka itu. Karena anak-anak kan ada undang-undangnya gitu. Tapi kenapa bisa si Yunita Sari ini malah melaporkan anak-anaknya? Maksudnya anak-anak rental PS-nya. Nah, Let's Go takutkan ya, Let's Go takutkan. Kalian inget nggak kasus dari Norma Risma ya? Dimana yang ibunya berselingkuh sama menantunya. Nah, Let's Go takutnya kalau ini terlalu ramai ya, akan ada oknum yang bergerak di bidang kuasa hukum yang bisa membantu si tante-tante rental PS ini. Nah, jadinya dibantuin ini si tante-tante rental PS ini malah bisa menuntut anak-anak yang berjumlah belasan orang ini gitu. Karena seperti yang kita tahu kan kadang-kadang Konoha kayak gitu ya, dimana kasus Norma Risma aja sampai sekarang bahwa nggak selesai nih kasusnya. Kasus Norma Risma ini nggak ada update-nya lagi. Ada sih, cuman nggak di blow up sama media banyak aja gitu. Waktu ibunya show up, kita kira ibunya bakal mengakui kesalahannya, ternyata enggak, malah nggak ngaku ibunya. Wah, ini kaget banget sih. Nah, yang lebih kagetnya lagi, ternyata profesi sebelum buka rental PS adalah LC. Nah, LC tau kan? Itu pemandu karaoke gitu. LC gitu. LC ya, itu pemandu karaoke. Kalau pembohong namanya PC. Wah, jadi oke, canda-canda. Nggak gitu ya. PC kan apa? PC kan bisa pembohong cerita gitu, pembuat cerita, nah nggak bisa. Emang PC nama orang? Enggak kan gitu. Jadi ya itu dah, LC itu, LC gitu, kita sebutnya LC itu. Dia pemandu karaoke itu, yang stereotipnya adalah pemandu karaoke, ya kan negatif ya itu. Mungkin di karaoke dia pencet-pencetin remote di Inul Vista, ternyata enggak ya. Jadi ini namanya LC tobat, tapi nggak tobat-tobat amat. Dia tobat dari LC, stop dari pekerjaannya membuat rental PS. Nah, di rental PS ini mungkin masih terngiang-ngiang ya. Wah, di rental PS sama-sama ada layar TV, sama-sama ada minum-minuman. Mungkin di LC, di karaoke ada minuman keras, di sini ada minum-minuman frutang, gitu kan dia jualan nih. Ada minum-minuman, wah, ada cowok-cowok juga nih. Ya kemarin-kemarin mungkin buaya-buaya darat itu main-main ke LC, ke karaoke. Sekarang anak-anak curut, anak-anak buaya nih pada main ke rental PS. Mungkin dejavu ya. Wah, ini banyak televisi, ada musik-musik, ada cowok-cowok. Nah, gairah-gairah LC-nya menguat ternyata. Ternyata tidak bisa segampang itu berhenti menjadi LC. Akhirnya mungkin gairah-gairah ini yang membuat dejavu ini yang membuat, wah, aku sepertinya ada banyak cowok-cowok di sini. Kalau di tempat kerjaku dulu aku digrepe-grepe, kok aku sekarang nggak digrepe-grepe gitu. Jadi menginginkan pekerjaannya yang lama dengan cara memanfaatkan customer yang baru gitu. Sini Dek, tante kasih tahu deh. Nanti kalau adik besar dewasa, ada juga tempat rental PS kayak gini. Tapi di sana nggak main PS deh, nyanyi gitu. Tuh biasanya kalau ada nyanyi ada yang nemenin, kayak tante sekarang nemenin adik. Tapi adik tolong dong remes-remesin. Kayak gitu ya. Jadi saya nggak tahu, saya nggak pernah ke karaoke ya.
Saya ke Inul Vista pernah, tapi ke tempat-tempat LC di Inul Vista nggak ada LC ya. Kan takutnya kayak gitu, curiganya kayak gitu. Nah, ini trauma masa lalu ya. Nah, mungkin dia sepassion itu waktu menjadi LC, waktu buka rental PS, ternyata nggak sepassion itu. Itu bukan passionnya membuat rental PS. Nah, tapi tante rental PS melaporkan 8 anak. Dan faktanya, yang menurut kepolisian ya, itu ternyata 2 anak itu udah berhubungan seks, gila. 2 anak berhubungan seks dengan si Tante Yunita ini. Yang pertama tuh umurnya sekitar 13 tahun, yang kedua tuh 15 tahun kalau nggak salah ya. Itu sudah berhubungan badan dengan si tante ini. Dan itu nggak cuma sekali, berulang kali. Let's go, 13 sama 15 tahun ngapain ya? Main PS dong. Cuman waktu zaman Let's Go nggak ada tuh tante-tante setante ini yang minta dimainin juga. Choco chipnya nggak ada nih. Kalau ada ya itu termasuk pelecehan juga, nggak boleh itu ya tante-tante. Let's Go ingatkan ya, nggak boleh. Yang parahnya adalah anak-anak ini dibawa ke kamar. Tuh kan sore-sore nih anak-anak lagi main PS. Nah, sore-sore anak-anak main PS dipanggil satu persatu. Adek sini dulu dek Yosua. Siapa itu ya? Tidak tahu ya. Dek sini dulu dek gitu. Dan dipanggil ke kamar. Nah, katanya si adek ini tolong dong remes nyonyoy tante gitu. Tolong dong remes tokek tante. Tokek ya. Saya nggak bilang itu diganti loh tokek gitu. Tokek, ada tokek mungkin di dadanya. Remes dong tokek tante. Nah, diremes-remes nih sama dedek-dedek rental PS. Dan nggak cuman itu, dia kan punya warung nih. Dedek-dedek yang belanja di warungnya si Tante Yunita ini juga dimintain jatah itu loh. Jadi kalau dia belanja ke warung, dedek-dedek belanja, tante beli apa? Beli mie goreng tante, remes 1 kali dong. Itu bonusnya. Kalau di rental PS zaman dulu Let's Go main PS, bonus stiker. Kalau dikumpulin 10 kali gratis 1 jam. Nah, ini ternyata di rental PS ini kalau main PS harus remes ininya ya. Apa namanya? Syaratnya gitu. Kalau nggak boleh pulang nih. Jangan-jangan kalau orang dewasa ini main PS ke sini nggak pulang-pulang malah. Nah, ternyata si tante ini tuh minta anak-anak ini ngeremes tokeknya itu menggunakan susu penyedot ASI. Nah, dia kan punya anak nih. Dia udah bersuami. Ini nih suaminya nih. Nah, kalian lihat. Menurut Let's Go sih suaminya ganteng ya. Suaminya menurut Let's Go oke lah gitu. Dari TikTok yang banyak filternya ya. Menurut Let's Go oke nih. Good looking lah. Udah punya anak juga 10 bulan. Nah, 10 bulan kan mungkin masih menyusui ya. Nah, jadi dia punya alat pompa ASI. Nah, alat pompa ASI ini dipakai untuk memompa tokeknya dia. Disuruh anak-anak kecil ini, mau lihat nggak tokek tante berubah jadi besar? Pakai alat ASI ini. Ah, masa tante nggak percaya? Coba kamu pakein ke tante. Udah pakai ke tante, coba kamu remes-remes alatnya. Tuh, tokek tante besar kan? Ada keluar air lagi. Mungkin bodoh-bodohin anak kecil kayak gitu ya. Anak kecil kan polos ya. Oh iya, lihat nih. Dadanya tante diremes-remes pakai alat ini keluar susu ya. Jadi dia memanfaatkan anak-anak kecil ini dan memanfaatkan alat ASI-nya dia untuk meremes-remes tokeknya. Tokek ya, tokek. Bukan omong jorok kan nih. Tokeknya dia gitu. Dan di handphonenya tuh ditemukan juga bukti-bukti oleh polisi, yaitu foto-foto bokep dan juga video-video bokep gitu. Nah, ternyata sang suami dari Yunita Anggraini ini itu nggak tahu bahwa selama ini sang istri melakukan tindakan pelecehan bersama anak-anak kecil-kecil ini gitu. Dan dia juga bakal nggak tahu setiap dia berhubungan di siang-siang atau di sore-sore, kan si istri ini minta jatah mulu nih. Aduh, Papa kan pengangguran, Pak ya. Kayak bapaknya kerja mungkin ya. Mungkin buka rental PS kan kerja tuh, entrepreneur gitu. Jadi aku lagi anak-anak lagi main, kita main lah Pak. Aku pengen jatah, kalau nggak diturutin jatahnya, katanya anak bayinya ini mau dicincang, mau dihabisi gitu. Pokoknya dia addicted banget nih tentang seksualitas. Waktu sore-sore dia main di kamar, nah sengaja tuh dibuatin celah, jendelanya kebuka dan diintip-intipin sama anak-anak kecil. Dan memang sengaja disuruh sama si Yunita ini, nanti tante bakal sama omnya ini bakal di kamar, kamu intipin tante ya, nanti tante praktekin nih yang kayak di video-video ini nih gitu. Kungfu panda nih, jurus-jurus kungfu panda, gaya-gaya kungfu panda semua tante praktekin di sini nih. Dan sampai sekarang pun si istri sudah ditangkap oleh kepolisian dan akan dites gangguan kejiwaannya. Apakah ini gangguan kejiwaannya terganggu? Ya pastilah. Kalau enggak ngapain sama anak-anak kecil nih? Udah suaminya lumayan ganteng, masa sama anak kecil apa suaminya tidak memuaskan? Ya enggak lah. Barang suami yang udah umurnya 20 tahunan itu dibandingkan sama anak umur 15 atau 8 tahun kan pasti lebih gede barang suami ya. Lebih gede si Joni-nya suami gitu.
kalaupun hasrat seksualnya dari si cewek ini sangat besar, dia kan pasti cari selingkuhan gitu, nggak mungkin cari anak-anak. Nah, berarti memang ada kelainan gitu. Nah, kita harus selidiki nih, waktu kecil diapain nih si YSA ini gitu. Dan efek dari kasus rental PS ini, nah di artikel ini ya, rental PS di Jambi dan sekitarnya sepi. Takut ya, ini orang tua nih, wah ini orang tua udah menang banget nih. Bapak-bapak sama ibu udah menang banget itu. Kamu mau kemana? Aku mau main sama teman-teman aku. Mau main apa kamu? Mau main PS? Gak boleh! Gitu. Gak boleh! Kamu lihat nggak? Tuh ada berita tuh. Itu di rental PS tuh dia apa-apain. Kamu mau diapain? Gak boleh lah, mendingan nggak usah lah main-main PS sekarang. Kamu belajar aja di rumah. Nah, ini udah menang nih. Orang tua udah pakai jurus ini nih. Sekarang orang tua bakal nyuruh anaknya diam di rumah aja, main di rumah aja, daripada main PS keluar ya, terutama di desa-desa nih. Oh, nggak boleh main PS itu. Nanti kamu diapa-apain lo ada sama tante-tante PS itu. Jadi efeknya dari kejadian inilah rental PS sepi di Jambi ya gitu. Menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Apakah kasus ini akan berlanjut atau berhenti sampai sini ya? Let's go rasa kasus ini akan prediksi Let's go ya akan sedikit berlanjut ya. Tapi karena ini di Jambi mungkin semoga aja ya, ini semoga aja nih nggak ada oknum, nggak ada oknum yang memanfaatkan situasi ini. Nah, takutnya nih, kalau sampai salah satu korban ataupun pelaku ataupun sang suami dari si tante ini diundang ke podcast, ke salah satu podcast, entah Denny Sumargo, entah Deddy Corbuzier. Nah, kalau sampai dia dapat kesempatan diundang, Let's go yakin abis diundang ini akan ada oknum yang bergerak di bidang hukum yang akan mendampingi si tante-tante rental PS ini. Nah, Let's go yakin itu. Dan dibuat cerita karangan. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Let's go bakal balik dengan video-video yang menarik dan informatif selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya memiliki tapi tetap sopan.